Ancaman bencana besar, nyawa Presiden Jokowi terancam, DPR minta tolak RUU Ibu Kota Negara Baru. Ada potensi bencana besar, DPR RI disarankan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru yang rencananya bakal disahkan Selasa 18 Januari 2022. Pasalnya jika disahkan, maka Presiden selanjutnya yang akan menempati IKN dalam ancaman bahaya, itu dikarenakan lokasi Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang akan dicarikan IKN berpotensi bencana. Demikian disampaikan pengamat politik Ucok Ski Kadafi dalam keterangannya diterima pojok1.id di Jakarta pada Senin. DPR harus tolak pengesahan RUU IKN. Ketika IKN tetap berada di Penajam Pasir Utara, maka bahaya dihadapi Presiden dan jajaran pemerintah selanjutnya, ujarnya. Ucok Ski mengatakan bahaya yang dihadapi pemerintah bukan ancaman peluru dari negara asing atau teroris, tetapi lahan gambut dan lahan yang berisi batu bara yang berpotensi menghancurkan aset gedung-gedung perkantoran pemerintah. Lahan gambut itu mempunyai kecenderungan menimbulkan proses pembakaran spontan akibat adanya oksidasi, ungkapnya. Kemudian lanjut Ucok Ski, akan dibangun gedung-gedung pemerintah bertingkat dengan menggunakan pondasi dalam seperti tiang pancang. Kondisi itu akan berbahaya ketika pondasi tiang pancang pada kedalaman tertentu menyentuh sumber daya batu bara. Maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang. Ketika tiang pancang gedung kantoran pemerintah bertingkat mengalami kerusakan, maka tinggal tunggu waktu saja bangunan gedung pemerintah akan runtuh, ucap Ucok Ski. Karena itu, ia menyarankan DPR RI untuk mengundang para ahli geologi untuk mengkaji lokasi IKN tersebut perihal dengan ancaman bahaya tersebut. Sebaiknya, panitia khusus RUU Ibu Kota segera mengundang ahli geologi mengetahui potensi bahaya ketika lokasi IKN berada penuh pada lahan gambut dan lahan sumber daya batu bara, pungkasnya. Sebelumnya, anggota Pansus RUU IKN DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suryadi Jayapurnama mengonfirmasi rencana pengesahan RUU IKN. Memang benar target pengesahan RUU IKN pada 18 Januari, kata Suryadi kepada wartawan di Jakarta pada Senin. Dipilih langsung oleh Jokowi ibu kota negara di Kalimantan bernama Nusantara. Nama untuk ibu kota baru atau ibu kota negara pengganti Jakarta akhirnya terungkap. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan nama untuk ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Adapun nama yang disiapkan adalah Nusantara. Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden, yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara, kata Suharso dalam rapat Pansus RUU IKN yang disiarkan virtual pada Senin 17 Januari. Ada dua alternatif ibu kota negara yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Yang selanjutnya disebut IKN itu dihilangkan menurut ahli bahasa. Menjadi ibu kota negara yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat setingkat provinsi, sambung Suharso. Suharso menjelaskan alasan Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota baru karena nama Nusantara sudah dikenal sejak dulu. Ikonik di kalangan internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu, tambahnya. Suharso mengungkapkan pihaknya sebenarnya menyiapkan banyak opsi nama untuk pusat pemerintahan yang baru tersebut. Menurut Suharso, setidaknya ada 80 lebih opsi nama yang disampaikan ke pemerintah. Ia lantas membacakan diantaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, hingga Kartanegara. Dalam pemilihan nama untuk IKN baru, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya. Mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu, untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan ini begitu besar sekali, ucap Suharso. Akhirnya dari lebih 80 nama yang diajukan pihaknya itu, Presiden Jokowi memilih Nusantara menjadi nama IKN baru. Akhirnya dipilih kata Nusantara, tanpa ada kata Jaya. Itu nanti saya kira penjelasan lebihnya setelah discourse, jelas Suharso. Regulasi ibu kota baru sendiri ditargetkan selesai pada bulan ini. Pemerintah juga mulai memetakan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan pertama kali berkantor di wilayah yang masuk dalam Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan IKN bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran. Menurut dia, IKN dibangun sebagai kota baru yang kompetitif di tingkat global.
Ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan, tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart, ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia menjadi sebuah Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, green economy. Karena dari sinilah kita akan memulai lanjutnya. Presiden menuturkan secara fisik pembangunan IKN harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif, yang dirancang sejak awal agar warganya dapat bepergian kemana saja dengan naik sepeda atau jalan kaki. Sebab konsep pembangunan IKN mengadaptasi zero emisi. Selain itu, IKN juga menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu. Jadi sekali lagi IKN yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tutur Jokowi. Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi, tambahnya.